Jadi kalau ngomongin laptop biasanya harganya di atas 3 jutaan ya. Lah ini aku punya laptop harganya cuma 2,5 jutaan aja. Buset, murah banget. Advan Soulmate namanya. Itu pun udah include Windows 11. Kok murah bang? Ya murah sesuai dengan spek jeroannya juga sih. Speknya entry level. Menurutku cocok banget buat kalian para pelajar anak SD yang butuh mungkin laptop pertama buat belajar. Belajar Windows itu juga penting karena ya kalau mau serius ngerjain sesuatu yang sangat spesifik dengan tingkat kepresisian yang lebih tinggi ya pakainya laptop ya, pakai Windows. Itu pakai Mac. Tapi Mac mahal ya. Ya bisa dipakai buat ngetik, buat browsing, buat nonton juga sanggup. Kayak gimana plus minusnya, apakah ada harga, ada rupa, langsung aku review aja. Si Advan Soulmate. Desainnya umum sih, tapi terbilang cakep. Ini bodinya polikarbonat ya. Bezel layarnya juga tipis, dan untuk harga segini, laptop ini sekilas agak kelihatan murahan. Dan untuk keluhanku adalah pada ini ya, bodi bagian belakang. Waktu itu pernah aku unboxing ya, aku lupa nunjukin di bagian belakang ini ada titik-titik hitam garis-garis gitu ya. Tadinya ini ada agak banyak, aku lap-lap, sekarang hilang sih. Tapi masih ada sedikit ya, kelihatan nggak? Mungkin nggak begitu kelihatan. Nggak tahu ini bawaan dari sononya pokoknya. Kemudian colokan HDMI sama colokan port USB di sebelah sini tampak kurang presisi ya. Sedikit melingsing kalau diperhatiin secara saksama, kelihatan nggak? Tapi bisa dicolok sih. Build quality-nya agak kurang rapi dikit ya. Ya mungkin karena harganya juga yang murah. Ukuran layarnya 14 inch ya. Ini resolusinya HD. Colornya kurang saturated, wash out. Viewing angle-nya tidak lebar dan layarnya bisa dibuka dengan sudut kayak gini ya, aku tunjukin. Tada, ya gini faedahnya buat apa sih? Sektor layar sebenarnya aku nggak berharap lebih sih, mengingat harganya yang sangat terjangkau. Buat dipakai nonton tentu bisa, khususnya buat para penonton casual yang biasanya udah happy dengan kualitas layar yang seadanya lah. Tentu masih usable lah buat nonton. Tipikal anak SD yang biasanya standarnya belum tinggi. Keyboard ya, yang absen adalah backlight-nya. Jadi buat ngetik dalam kondisi cahaya yang remang-remang kurang recommended, kecuali kalian udah pro bisa ngetik tanpa ngeliat keyboardnya ya. Dan secara overall keyboardnya cukup nyaman, feedback key-nya cukup baik, udah aku tes buat ngetik-ngetik script video-videoku YouTube, mau ngetik ngebut juga ya ayo-ayo aja. Kalau touchpad-nya ya standar touchpad typical laptop Windows lah pada umumnya ya. Overall sih bisa diandelin. Support gestur-gestur Windows juga. Fungsi kliknya empuk, area kliknya terdapat di setengah ke bawah area touchpad-nya. Nah yang aku demen adalah webcamnya ya. Jadi webcamnya ini tersedia cover, ada penutupnya gitu ya, bisa digeser-geser ya. Faedahnya tentu bisa nambah privacy ya. Amit-amit laptopnya dihack. Tes webcamnya si Advan Soulmate. Tes 1 2 3 3 2 1 tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Intinya disyukuri ya laptop harga segini ada webcamnya dan bisa dipakai buat ngezoom juga. Aku udah jalan ngezoom, ada fitur background custom virtual ini itu segala macam bisa difungsiin. Mungkin laptopnya mau dipakai meeting, video callan ya monggo silahkan dijajal. Nah sekarang spek jeroannya ya, CPU-nya pakai Intel Celeron, RAM-nya 4GB, storage-nya 128GB, eMMC. Yang pasti adalah performanya kagak kencang, sesuai dengan harganya yang sangat terjangkau. Jadi ketika navigasi sana-sini ya ada loading, ada sedikit delay. Intinya bisa buat melatih kesabarannya. Lumayan buat melatih kesabaran anak-anak SD yang biasanya pengennya instan-instan mulu di zaman now. Tapi nggak lemot-lemot amat sebenarnya. Ya buatku masih ya cukup acceptable lah untuk kegiatan-kegiatan office ringan sama browsing sama nonton. Jadi sebagai gambaran aku pakai laptop ini mainly buat ngetik sama browsing. Aku pakai browsing bukan Netflix ya, nonton streaming di samping ngetik, terlihat beban CPU sama RAM-nya nyaris maksimal. Tapi kalau browsingnya kagak streaming, cuman buka-buka web ya. Di sini aku jajal hingga 10-an tab terbuka secara sekaligus pakai browser bawaannya Windows ya. Maka tingkat bebannya mirip kayak pas aku tes streaming Netflix tadi. Lebih dari itu tabnya, maka tiap web page-nya cenderung akan lebih sering reload ketika dibuka kembali tabnya. Bang, kalau buat gaming sangat tidak disarankan ya. Jadi aku jajal Dota 2. Dota 2 adalah game yang ya terbilang enteng di zaman now lah. Performanya ternyata dut-dutan ya, sangat patah-patah, terasa berat ya. Jadi laptop ini mainly buat nge-office browsing sama ya nonton aja lah.
sama video callan mungkin. Ya nggak apa-apa sih ya, namanya juga laptop buat belajar anak SD. Nanti kalau laptopnya bisa buat gaming, malah tidak jadi belajar, ya nggak? Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah laptop ini bisa di-upgrade? Seharusnya bisa ya, tapi aku belum jajal sih. Aku sempat buka cover bagian belakangnya. Bukanya gampang, tinggal dibuka aja sekrup-sekrup yang tersedia di belakang sini, terus ya diangkat covernya dan tampak ada slot RAM sama SSD yang kosong. Aku pengen jajal ya, tapi belum punya spare partnya ya. Kalau untuk kapasitas RAM-nya yang didukung setauku up to 8GB ya. Intel Celeron biasanya sih gitu. Kalau SSD-nya ini tipenya NVMe. Intinya bagi kalian yang punya pengalaman upgrade laptop ini, silahkan di komen aja ya. Siapa tahu bisa membantu para calon pengguna, calon pembeli yang pengen upgrade di kemudian hari. Kalian pakai tipe RAM apa, pakai SSD apa, silahkan di komen aja. Dan terakhir baterai, jadi aku panjer buat nonton ya, buat nge-Netflix streaming dengan tingkat brightness dan volume di 50%. Terhitung aku bisa dapetin screen time hampir 6 jam. Dan untuk durasi ngecasnya sekitar 2,5 jam hingga full. Nah, sekedar info, jadi laptop ini tersedia dalam 2 varian warna ya. Ada yang warna silver kayak punya aku sama warna biru, terus storage-nya juga ada 2 varian, 128 sama 256. Yang 256 tentu harganya lebih mahal. Dan seingatku yang varian 128GB ini tersedia space kosong sekitar 85an GB ya pada saat aku setup awal. Space lainnya tentu udah dipakai sama sistem Windows-nya. Kalau butuh space yang lebih lega, alternatifnya ya paling cepat adalah colok hard disk eksternal. Oke, Advance Soulmate ya. Dari tarik utama laptop ini adalah harganya yang murah, pakai banget nget ya. Murahnya edan. Jadi budget super cekak, pengen laptop pertama mungkin, pengen laptop dipakai buat office ringan, buat browsing, buat nonton. Ya buat belajar lah, anak SD kali ya. Ya ini pilihannya. Yang mungkin pengen belajar ngetik, belajar browsing, belajar via nonton, atau belajar pakai Windows kali. Karena zaman now anak-anak biasanya belajarnya Android terus ya, Windows harus dipelajari juga. Para ortu yang budgetnya super cekak ya silahkan beli ini aja. Kalau dirasa butuh multitasking atau storage yang lebih lega seperti yang aku bilang tadi, laptop ini bisa di-upgrade. Di-upgrade RAM-nya sama kapasitas storage-nya. Kalau untuk para pengguna yang lebih dewasa, yang biasanya beban kerjaannya lebih berat dan udah bisa cari duit sendiri, ya mending beli laptop yang lebih mahal aja lah. Tentu dengan spesifikasi yang lebih tinggi serta kapabilitas yang lebih tinggi pula. Yowes, gitu aja reviewnya ya si Advance Soulmate. Semoga terbantu. Ya, silahkan kembali belajar ya, adik-adik sekalian. Teruslah belajar walaupun kalian makin berumur. Belajar itu tidak ada hentinya. Harus terus belajar dan belajar. Terima kasih.